Sejarah Majapahit. Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang pemerintahannya berpusat di Trowulan, Mojokerto, dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi, yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, sejarah ini bermula ketika kerajaan Singasari runtuh dan Raja Kertanegara terbunuh akibat penyerangan Jayakatwang dari Kediri. Dalam peristiwa tersebut, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja, seorang adipati Sumenep di Madura. Karena atas bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya diberi hadiah hutan tarik untuk dihuni beserta pengikutnya. Pada tahun 1293 Masehi, pasukan Kubilai Khan dari Cina datang untuk menghancurkan kerajaan Singasari. Mereka tidak mengetahui bahwa Singasari telah hancur. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam kepada Raja Jayakatwang. Dengan siasat dari Arya Wiraraja, dikatakanlah bahwa Raja Jawa adalah Jayakatwang. Maka bergabunglah pasukan Raden Wijaya dengan pasukan Mongol untuk membalas Raja Jayakatwang. Dalam waktu singkat, kerajaan Kediri hancur dan Raja Jayakatwang terbunuh. Pada saat pasukan Kubilai Khan kembali menuju ke pelabuhan, pasukan Raden Wijaya dengan bantuan pasukan Singasari dari Sumatera dan bala tentara dari Kadipaten Sumenep menyerang pasukan Kubilai Khan tersebut, sehingga membuat pasukan Kubilai Khan bercerai-berai dan meninggalkan tanah Jawa. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Prabu Kertarajasa Jayawardhana pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau tanggal 12 November 1293 Masehi. Semasa berkuasa, Prabu Kertarajasa Jayawardhana memerintah dengan bijaksana. Semua yang berjasa dalam berdirinya Majapahit diberi imbalan. Arya Wiraraja diberi kekuasaan di wilayah timur. Ronggolawe, anak dari Arya Wiraraja, diberi jabatan sebagai Adipati Tuban. Lembusora dan Gajah Biru diangkat sebagai panglima perang. Sementara itu, Nambi diangkat menjadi Mahapatih. Namun, pengangkatan Nambi menjadi Mahapatih menimbulkan kecemburuan pada diri Ronggolawe, karena Nambi dinilai tidak besar jasanya terhadap berdirinya Mojopahit. Ronggolawe pun memberontak terhadap Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Akhirnya Prabu Kertarajasa Jayawardhana memerintahkan Nambi didampingi Lembusora dan Kepu Anabrang menumpas pemberontakan Ronggolawe. Pada pertempuran di Sungai Tambak Beras, Kepu Anabrang berhasil membunuh Ronggolawe, dan selanjutnya Lembusora pun akhirnya membunuh Kepu Anabrang. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya wafat dan dimakamkan di Simping, Blitar sebagai Siwa dan sebagai Buddha di Antapura dalam kota Majapahit. Sedangkan arca perwujudannya adalah Harihara, yaitu Wisnu dan Siwa dalam satu arca. Sepeninggal Raja Kertarajasa Jayawardhana, kepemimpinan Majapahit digantikan Jayanegara. Para raton menyebutnya dengan Kala Gemet, yang berarti lemah dan jahat. Pada masa pemerintahannya banyak ditandai pemberontakan dari orang-orang kepercayaannya. Pada tahun 1328, Jayanegara
berhasil dibunuh oleh Ratanca, tabibnya sendiri, dan kemudian tabib tersebut ditangkap dan dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Raja Jayanegara tidak memiliki keturunan, maka kekuasaan Majapahit diberikan kepada istri dari Raden Wijaya, yaitu Gayatri Rajapatmi, untuk memimpin Majapahit. Namun Gayatri Rajapatmi lebih memilih menjadi biksuni. Takhta kemudian diserahkan kepada putrinya Tribuana Tunggadewi Jayawisnu Wardani untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kepemimpinannya, Tribuana Tunggadewi dibantu oleh suaminya Kertawardhana. Pada saat pemerintahannya terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta, yang pada akhirnya berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Pada tahun 1258 Saka atau tahun 1336 Masehi, Tribuana Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap, "Lamun huwus kalah Nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, insun amukti palapa," yang artinya bahwa jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, maka saya juga baru akan melepaskan puasa. Ikrar terucap karena kuatnya keinginan Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, yang akhirnya dikenal dengan Sumpah Palapa. Setelah penobatannya sebagai Mahapati, Gajah Mada melakukan penaklukan untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana Tunggadewi, kerajaan Majapahit berkembang menjadi besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun takhta dan digantikan putranya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1351 hingga 1389 Masehi dan bergelar Rajasa Negara. Kerajaan Majapahit menguasai wilayah luar Nusantara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Bahkan juga memiliki hubungan dengan Champa Kamboja, Siam Burma, Vietnam, dan Tiongkok. Struktur pemerintahan birokrasi demikian teratur dan raja dianggap sebagai penjelmaan dewa yang arif, adil, dan bijaksana. Demikian juga dengan pertanian dan perekonomian, menjadikan Majapahit negara agraris dan perdagangan. Menjalin kemitraan di bidang kebudayaan. Para arsitek Majapahit juga ahli membuat candi dari batu bata dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekatnya. Bukti yang masih ada menjadi cagar budaya yakni Candi Gapura Wringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Tikus, dan kolam segaran.
Dari sejarah kepemimpinan raja-raja Majapahit inilah nilai-nilai luhur yang diwariskan terkristalisasi dalam petuah dan wejangan yang dijadikan sebagai tuntunan hidup yang isinya seperti yang dituangkan dalam 5 pesan Poncowaliko yang berbunyi, Angka 1 kudu tresno marang sepadaning urip, yang artinya harus cinta sesama kehidupan. Angka 2 ora pareng nerak wewalering negara, yang artinya tidak boleh melanggar aturan negara. Angka 3 ora pareng milik sing dudu samestine, yang artinya tidak boleh memiliki yang bukan haknya. Angka 4 ora pareng sepoto nyepatani, yang artinya tidak boleh saling menghujat. Angka 5 ora pareng cidra hing ubaya, yang artinya tidak boleh ingkar janji. Rerangkenipun atau kesimpulannya, ora butuh rewang, yang artinya sebagai manusia harus bisa mandiri, jangan selalu bergantung kepada orang lain. Ora butuh musuh, butuhe mung kabecikan, yang artinya dalam kehidupan ini kita tidak membutuhkan musuh, tetapi yang dibutuhkan adalah selalu berbuat kebaikan. Dari sejarah kerajaan Majapahit inilah nama Brawijaya dipakai sebagai nama lambang Kodam 5 Brawijaya. Birawa Anuraga, gagah perkasa tapi rendah hati.